Hai Gita, Halo dokter, selamat malam. selamat malam. Gimana kabarnya? Baik-baik? Baik dok, dokter gimana dok? Mantap. Selamat Hari Raya ya. Selamat Hari Raya, tapi selamat memasuki perkuliahan lagi ya teman-teman. Ya ampun. Kalian udah gini nih, udah ready penelitian, udah gini, udah mau ancang-ancang. Kemarin saya sama Winda udah sempat nanya-nanya PA sih dok, kata mau penelitian bulan Juni ini. Oh, syukurlah. Disegerakan ya buat proposalnya. Iya Proposal dok. disegerakan lah semuanya guys. Bisa dicicil-cicil. Penelitianmu tentang apa? Tentang patologi. Hmm, pas banget. Patologi. Seru tuh. Saya suka patologi. Iya dok, tapi masih bingung mau ke organ apa gitu. Oh gitu. Tapi kayaknya masih banyak sih yang belum dibahas untuk buat penelitian guys. Banyak kok gini topik patologi. Keren-keren. Patologi. Paula sama gini, sama Winda ya. Iya dok. Ah, Gita mau penelitian apa? Patologi juga? Atau reproduksi? Patologi. Nice. Kita gini loh, kita mengingat ya, kita kilas balik dulu sebelum kita membahas mengenai penyakit. Kalian udah katam betul nggak? Kayak hafal bener gitu, hafal banget sama gimana istilahnya, kayak gimana, oh ini dia hemoragi, ini dia hiperemi. Kalian udah gini nggak? Bisa nggak kalian udah bedain itu? Atau masih bingung? Soalnya nanti koas kalian akan Bisa ya dikit-dikit gitu. tapi dok. Kadang suka Dikit-dikit. lupa juga. Ah, oke. Okay. Ya, jadi kalau koas tuh nanti kalian kayak dilepas gitu guys. Jadi dilepas mencari kasus. Oh ini kasusnya tiba-tiba ayamnya mati. Dibuka ada ini patologi anatominya gitu. Jadi kalian harus bisa mengamati gitu, mengamati, dibuat laporan. Habis itu didiskusiin sama dosennya. Kalau dosennya terima bisa lanjut gitu. Kemudian dilihat histopatologinya di seperti apa. Di sana baru kalian bisa lah tuh merangkai kata-kata patologisnya. Oh ternyata dia mengarah ke sini, ke sini, ke sini. Baru deh bisa diterima dan bisa lewat koas itu, gitu. Kodil namanya. Koas laboratoriumnya. Jadi kita mengingat kembali istilah-istilah ini. Ya, kalian patosis atau patosis ya? Patosis 2 ya? Iya dok. Patosis 2. Berarti kan udah bahas penyakit kan? Udah. Jadi patosis itu kan memang organ yang terlibat dalam sistem sirkulasi. Jadi secara sistemik yang dimaksud itu adalah menyebabkan gangguan sirkulasi. Sirkulasi apa? Ya peredaran darah, pernafasan itu sistemik itu semuanya. Ya jadi kalau patologi klinik ya beda dengan patologi umum dan sistemik. Kalau misalnya menjurus pada hewan hidup atau sakit itu dia lebih ke patologi kliniknya gitu. Kalau misalnya patologi umum ya patologi istilahnya secara umum. Kalau sistemik lebih ke gangguan sirkulasi. Jadi organ-organ apa saja nih yang terlibat gitu hingga dia menyebabkan gangguan pada sistem sirkulasinya atau secara sistemik. Kalau misalnya hewan hidup atau sakit yang dilihat itu adalah patologi kliniknya. Secara klinis apa aja yang terganggu. Jadi oh pas waktu cek darah ini gangguan kenaikan leukosit, penurunan trombosit atau plateletnya gitu. Jadi secara laboratoriumnya tuh dilihat. Kalau misalnya hewannya udah mati, apa yang bisa kita lihat melalui apa gitu? Melalui patologi anatominya dengan cara hewannya itu dibedah ya. Setelah dibedah, dibuat preparat, jadilah yang namanya histopatologi. Histopatologi gitu. Ini untuk melihat
penyakit ya, untuk mendiagnosa penyakit apa sih sebenarnya gitu. Penyakit apa yang menyebabkan hewan ini bisa sakit atau hewan ini bisa mati. Nah, untuk itu kalian harus perlu mengetahui patofisiologinya. Jadi patofisiologi itu untuk mengetahui gini, perjalanan penyakitnya itu seperti apa, tujuannya untuk mendiagnosis penyakitnya. Nah, dengan cara apa aja untuk mengamati patofisiologi ini? Dengan mengamati lesi atau jejasnya. Baru nanti kalian bisa mendiagnosa secara morfologik atau tentatif. Tuh. Jadi ingat kalau misalnya patologi sistemik, patosis yang kalian lihat itu adalah pada sampel yang diperiksa itu berupa kadaver atau jaringan hasil biopsi atau otopsi. Bedakan ya, antara biopsi dan otopsi itu apa bedanya? Biopsi, otopsi? What is the difference of autopsy and biopsi? Biopsi ini diambil jaringannya pada hewan yang masih hidup. Ya, jadi hanya jaringan tertentu, jadi sedikit jaringan pada hewan yang masih hidup. Sedangkan kalau autopsi itu adalah pengambilan jaringan pada hewan yang sudah mati. Ingat, bedanya biopsi dan autopsi. Biopsi itu adalah pengambilan jaringan pada hewan yang masih hidup, ya. Contohnya biopsi tumor nih, mau lihat, oh tumornya ini karena ini, gitu. Kategori tumor ganas atau tumor yang gini lah, tumor jinak. Gitu. Sedangkan autopsi, ya pengambilan jaringan pada hewan yang sudah mati. Ingat, bukan darah atau serum. Sampel yang diperiksa pada patologi sistemiknya. Kalau patologi klinik ya darah sama serum. Gitu. Patologi klinik dia darah sama serum. Jadi patofisiologi gangguan sirkulasi itu ini dia istilah-istilahnya yang kita mengingat kembali ya. Hemostasis, koagulasi, anemia, hiperemi, kongesti, hemoragi, edema, trombosis, iskemia, infak, emboli, perubahan non-spesifik ini hanya untuk penyakit-penyakit tertentu. Kemudian ada shock, dehidrasi, asidosis, alkalosis. Untuk asidosis dan alkalosis ini untuk menentukan kalian misalnya pada hewan hidup sih salah satunya. Oh, kalau misalnya kondisi hewannya kondisi asidosis, kalian menggunakan cairan infus yang lebih basah gitu. Misalnya kalau yang alkalosis, kalian menggunakan cairan infus yang bersifat lebih asam. Jadi ada pilihan ringer laktat atau NaCl. Jadi itu asidosis alkalosis ini biasanya kepentingannya berkaitan erat dengan dehidrasi. Tuh. Kemudian ada gangguan sirkulasi berkaitan dengan diagnostik pada hewan mati atau kadaver. Oke, jadi ada istilah hemostasis. Hemostasis itu apa artinya? Kalau kalian baca kan kayak ini dia. Menurut kalian, apakah hemostasis itu? Hemostasis itu merupakan suatu proses alami dalam tubuh untuk menghentikan pendarahan. Ya, jadi proses penghentian pendarahan dengan cara membentuk bekuan darah, oke? Jadi hemostasis, jadi pas luka, kalian bleeding tuh, kalian berdarah, tiba-tiba darahnya udah beku. Darahnya udah beku, udah selesailah pendarahan, jadi itu disebut dengan hemostasis. Oke. Jadi dalam proses hemostasis itu memang banyak faktor yang dilibatkan ya. Jadi prosesnya walaupun kalian lihat oh udah beku darahnya, tapi di dalam prosesnya itu ya sepanjang ini gitu. Nanti kalian bisa baca ini ya. Cedera, darah, keluar kontak permukaan. Jadi dia akan mengaktifkan beberapa faktor-faktor dan akhirnya bisa melepaskan yang namanya amina gitu. Amina. Akhirnya mereka saling bertukar ya, bertukar.
antara agregasi trombosit dan juga kontraksi dari pembuluh darah. Nanti dia akan menyempit tuh kontraksi pembuluh darahnya dan akhirnya merangsang pembentukan dari fibrinogen hingga menjadi fibrin dan terjadilah proses yang namanya hemostasis gitu. Jadi ini kita kilas balik. Ingat, hemostasis adalah proses pembekuan darah secara alami, ya, proses menghentikan pendarahan dengan melibatkan berbagai faktor. Jadi ada 13 faktor yang dilibatkan. Oke, faktor 1 sampai faktor ke-13. Oke, kemudian ada istilah lain, hiperemi. Hiperemi, peningkatan pasokan darah arteri ke dalam suatu organ. Jadi dia harusnya darah di arteri itu kan dia biasa aja ya, darah sedikit gitu biasa aja, tapi ini tiba-tiba dia meningkat sampai akhirnya dia memerah karena dia ngumpul di sini darahnya gitu, merah. Tapi masih di jalur arteri guys, ini arteri pada suatu organ. Jadi ini disebut dengan hiperemi. Beda halnya dengan hemoragi nanti ya. Kalau hemoragi itu dia pecah pembuluh darahnya, jadi darahnya merembes keluar, akhirnya dia bercak merah di berbagai bagian organ itu. Jadi itu yang disebut dengan hemoragi. Ini masih hiperemi dan dia bersifat lokal. Lokal tuh hanya di bagian tertentu saja. Oke. Apa ciri-ciri arteri? Arteri, ciri-cirinya? Banyak mengandung O2, berwarna merah dari jantung ke tubuh kecuali arteri pulmonalis. Iya benar. Tapi secara ciri-ciri histologinya? Ciri-ciri histologi dari arteri. Itu dia dindingnya itu tebal ya. Dindingnya tebal, ini adalah dinding dari arteri guys. Ini kan dia bagian-bagian organ nih. Ini dindingnya tuh tebal. Ini elastis ya, dan juga kuat. Ini arteri. Kalau misalnya vena tuh dia agak lebih tipis. Tapi dia lebar, vena. Dan kalau misalnya dalam potongan transversal, potongan longitudinal gitu, misalnya bulat ya, si arteri ini dia cenderung kelihatan lebih kecil gitu, kecil. Kalau dia vena dia melebar, bulat dia melebar, tapi dia kelihatan pipih dan tipis, itu dia vena. Ini dia arteri, ini potongan longitudinal sepertinya nih ya. Jadi ini dia arteri, dia mengalami hiperemi. Ingat arteri ciri-ciri histologinya itu dia dindingnya tebal. Ini dinding ini. Dinding tebal, kuat dan elastis. Ini dindingnya. Ini darah. Peningkatan pasokan dari mana tahu meningkat pasokannya? Harusnya dia kalau misalnya nggak meningkat, ini dia cuman segaris saja, darahnya tuh segaris sajalah lewat, nggak sebanyak dan selebar ini. Jadi ini disebut sebagai hiperemi, bersifat lokal. Hiperemi. Kemudian contoh hiperemi itu misalnya pipi kalian memerah gitu ya, tersipu malu gitu kan. Pipi kalian memerah, tiba-tiba nanti menghilang lagi tuh kemerahannya. Kenapa bisa gitu ya? Karena ini memacu pasokan darah ya. Jadi dia meningkat pasokan darahnya di arteri pas di bagian pipi gitu. Jadi ini yang menyebabkan warnanya merah. Jadi saking banyak pasokan darahnya gitu menyebar ya ke arteri-arteri bagian pipi dan merah itu pun timbul. Nah, itu yang disebut dengan hiperemi. Masih di wilayah arteri. Sedangkan kalau kongesti itu beda ya. Kongesti ingat. Kongesti itu bisa disebut sebagai hiperemi, tapi hiperemi yang dalam kondisi pasif. Jadi pasifnya itu hanya di bagian tertentu aja.
bagian tertentu. Jadi penimbunan darah di dalam vena. Tadi kan arteri. Arteri itu dia hiperemi. Sedangkan kalau yang di vena dia gini, hipereminya itu disebut dengan kongesti. Kongesti istilahnya. Penimbunan darah dalam vena itu dia disebut dengan kongesti, sedangkan penimbunan darah dalam arteri disebut dengan atau peningkatan darah di arteri disebut dengan hiperemi gitu. Kongesti itu di vena, ini contohnya. Ini kongesti. Jadi vena itu kan dia udah tipis, kecil gitu. Tipis, nggak kecil-kecil banget, tipis, kemudian dia hanya di bagian tertentu aja, jadi dia bersifat lokal. Ini disebut dengan kongesti. Oke? Jadi organ atau jaringan yang berisi darah vena akibat terganggunya aliran darah vena. Jadi bersifat lokal maupun umum atau sentral. Ini kalau misalnya di suatu organ aja, ini bisa disebut lokal. Kemudian kalau kalian lihat kongestinya banyak, di sini ada kongesti, di sini ada merah-merah, tapi kayak terpisah-pisah. Itu disebut dengan umum, ya, umum atau sentral. Kalau di satu aja, tapi di sisanya itu kalian normal, gitu kalian lihat, oh organnya normal nih, warnanya ungu semua, nggak ada merah tapi mencar gitu loh, merah pisah-pisah, berarti dia lokal gitu. Itu, jadi vena itu kelihatan lebih kecil. Vena lebih kecil kelihatannya, sedangkan arteri itu dia ini. Arteri dia memang secara histologinya tuh memang dia gini apa namanya? Kalau yang potongannya bulat gitu loh guys, kecil, tetapi kalau potongannya seperti ini dia tuh melebar tapi masih tetap di jalurnya. Jalur arteri ya berarti dia hiperemi gitu, tetap di arteri. Beda ya dengan vena. Bisa nggak ya kalian bedainnya? Ini vena. Ini dia kongesti. Kongesti pada vena. Ciri-cirinya vena. Itu dia tipis ya, dindingnya tipis, makanya dia kelihatan kayak segaris gini. Dindingnya tuh dia nggak setebal arteri guys. Ingat. Ini dia bersifat umum. Karena kongestinya tuh dia mencar, nggak satu tempat aja, tapi di tempat lain. Sini ada. Ini merah, gitu. Mencar. Kalau hemoragi beda, hemoragi itu dia pecah, dia nyebar, pecah. Ya, hemoragi itu pecah pembuluh darahnya. Akhirnya nyebar dah tuh darah. Kalau kongesti nggak. Jadi dia kayak ada garis bercak, tapi di bagian-bagian tertentu, terpisah. Oke? Apakah kalian bisa membedakan antara kongesti dan hiperemi? Soalnya ini kadang pas waktu koas, itu sering banget ketuker antara kongesti sama hiperemi. Hemoragi kan udah pasti bisa bedain ya. Kongesti, hiperemi, infark, itu sering banget itu ketuker. Kalian ada pertanyaan? Izin konfirmasi dok, jadi bedanya itu di bagian potongannya gitu. Iya, potongannya. Habis itu sama tempatnya sih, Ovelia. Kalau kongesti tempatnya banyak begitu dok. Yang banyak itu sifatnya. Sifatnya ada lokal sama umum. Kalau tempatnya itu di vena, kongesti. Ya? Oh, baik. Makasih, dok. Oke. Kalau hiperemi itu tempatnya Arteri, di dok. arteri. Good. Arteri. Ya. Aktif hiperemi. Jadi hiperemi terdiri atas dua. Aktif hiperemia atau hiperemi aktif sama hiperemi pasif. Yang aktif itu dia di arteri. Yang pasif itu dia di vena. Biar nggak bingung antara aktif dan pasif, jadi itu diistilahkan yang namanya kongesti. Kongesti itu istilah penimbunan darah di dalam vena gitu ya. Nimbun darahnya, kalau udah nimbun darahnya di vena kan dia tersumbat nih.
Kalau udah tersumbat, otomatis bakal terjadi gangguan sirkulasi gitu. Sama halnya kayak di arteri, udah meningkat, habis itu apalagi nimbun darahnya di arteri, otomatis dia bakal jadi hiperemi gitu ya. Tapi untuk sifatnya di kongesti dia sifatnya ada lokal dan juga umum. Umum tuh yang nyebar ya sifatnya. Ini umum nyebar. Di sini ada bercak lagi, bercak gitu. Tapi yang bercak ini masih bagian vena ya. Vena kan emang tersebar di mana-mana kan. Arteri juga begitu. Jadi dia nyebar, bercak. Itu disebut dengan umum. Sedangkan misalnya, oh ini ada kayak segaris doang. Kita lihat, oh dindingnya tipis. Dindingnya tipis vena nih gitu. Baru lihat, tapi banyak merahnya tuh merahnya beda banget nih. Merahnya lebih pekat gitu. Lebih merah banget. Nimbun darahnya gitu ya. Otomatis karena dia di vena berarti dia kongesti. Kalau dia di arteri ciri-cirinya dindingnya tebal, elastis gitu. Biasanya kan kelihatan kayak lurus juga. Nimbun darahnya berarti dia hiperemi. Sifatnya hiperemi itu dia lokal. Jadi hanya di bagian tertentu saja. Hiperemi itu. Bagian organ tertentu saja. Oke? Apanya nih darahnya nih? Darahnya nih hanya isinya itu aja ya. Timbunan dari RBC sama sel radang. Pasti di mana-mana, dimanapun ada timbunan darah, di sana itu pasti ada sel radang, guys. Otomatis di sana ya ada proses peradangan. Nanti ada istilah itisnya di belakangnya, itis gitu. Misalnya dia, oh ini penimbunan darah, kemudian ada akumulasi sel radang pada organ hati. Kata kunci adalah radang dan hati. Radang adalah istilah patologinya itis. Hati itu adalah hepar. Jadi otomatis hepatitis. Ya, hepatitis gitu. Jadi kalau kayak gini bacanya di koas nih, seperti ini baca preparatnya nih, preparat, kemudian nih ada hiperemi. Patologi anatominya, jadi secara organ yang belum dibuat preparat ya, warna organ itu akan terlihat berwarna kemerahan. Nah, indikasi hiperemi. Kemudian setelah dibuat preparat, ditemukan histopatologinya HP, itu ada timbunan dari RBC. Jelas RBC, nggak mungkin sel darah putih nih guys. Ini adalah sel darah merah atau red blood cell. Timbunan RBC disertai dengan infiltrasi sel radang. Sel radang apa aja di sana? Ada leukosit, ya, ada limfosit, monosit, itu. Kemudian ada makrofag juga. Jadi ini harus pembesaran 1000 untuk lihat. Oke, jadi seperti itu. Kongesti vena, ingat hiperemi? Arteri. Ya, mantap. Oke, itu ya. Jadi timbunan RBC nih, nimbun ini. Jadi ini yang saya maksud nih. Ini kan bulat nih, nimbun ya. Nimbun, ini yang disebut dengan kongesti gitu. Misalnya potongannya dia kelihatan lebih bulat gitu. Potongan transversal. Ini misalnya potongan longitudinal. Ini potongan longitudinal dia akan kelihatan lurus. Tapi merah banget, menyala gitu ya merahnya. Kongesti dan itu asli. Kongesti. Jadi kalau udah ada istilah kongesti, hiperemi, itu udah gangguan-gangguan sirkulasi itu. Sirkulasi yang melibatkan area jantung dan paru-paru ya. Oke. Sip. Nih, jadi di sini. Kongesti sentral itu disebabkan karena gangguan jantung.
Jika pada jantung kanan ya, jantung kanan manifestasinya seluruh sistem vena, terutama hati. Gitu, hati. Kemudian kalau jantung kiri manifestasinya itu pada paru-paru. Jadi mereka saling berhubungan. Misalnya kalau ditemukan nih di hati gitu. Di hati itu banyak ditemukan di venanya, temukan kongesti di hati. Oh, berarti memang dia ada gangguan di jantung kanan gitu, jantung kanan. Makanya waktu di preparat hatinya gini, terdapat lesi atau jejas berupa kongesti vena centralis gitu. Ya, gangguannya jantung kanan. Misal kalau di paru, oh di paru ada hiperemi nih, paru ada hiperemi. Berarti memang gangguannya ada di sebelah jantung kiri. Jadi mereka ini saling berhubungan. Kongesti ini ya. Kongesti di paru, gangguan sirkulasinya itu terpusat di jantung sebelah kiri. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya ini kan patologi anatomis nih. Menurut kalian nih gimana yang A dan B nih? Ini kan otak ayam. Ini usus ya. Oke, jadi ini namanya nih, kalau udah kalian lihat, secara patologi anatomis dia akan berwarna merah kemerahan. Kemerahannya itu dia kayak pekat gitu loh guys, tebal di sini di pembuluh darahnya nih. Ini vena. Nih. Ya. Ini kongesti pada otak ya. Kalau udah kongesti otomatis ada infiltrasi sel radang dan juga penimbunan dari RBC atau sel darah merah. Otomatis nanti kalau udah ada radangnya, berarti nama lain dari otak yang radang apa? Litis. Yeah, encephalitis. Oke. Kemudian ini yang nomor B apa? Kenapa ini organnya ini? Kongesti. Hiperemi. Ya, jadi ini Hiperemi. Ya, hiperemi. Jadi dia bercak putih gitu. Tapi dia nggak sependarahan gitu. Jadi dia dibercak kecil-kecil dia kelihatannya gitu. Ini hiperemi nih. Kalau kongesti itu kayak gini dia patologi anatomisnya guys. Jadi kayak garis vena ini dia pekat merahnya. Itu patologi anatomisnya. Dan masih di jalur vena. Kalau udah di luar dari vena, jadi dia nyebar gitu, ngerembes. Di sini merah juga, no, merah. Keluar dari vena itu hemoragi namanya. Kalau udah dia kayak gini di usus ini, dia bercak, tapi dia bercaknya kecil, tapi nggak yang meluas-meluas banget ya. Hiperemi namanya, kemerahannya merah. Hiperemi. Ini juga ada peningkatan ya dari RBC, sel darah merah, dan juga infiltrasi dari sel radang. Makanya bisa disebut bahwa usus ini adalah enteritis. Kemudian di sini ini ada hemoragi juga sih, ini hemoragi. Ini hemoragi nih. Jadi nanti bahasa patologinya ya, enteritis hemoragika gitu. Hiperemi gitu. Misalnya kalau mau ditambahin hipereminya. Tapi di sini udah jelas sih dia kemerahan. Makanya disebut dengan hiperemi. Ini kongesti namanya. Oke. Hemoragi. Ya, silakan Novel. Izinin bertanya, Dok. Kan yang A itu tadi kongesti karena di vena. Dan gambarnya jelas, jalurnya tuh jelas di Iya. atas permukaan. Iya. Apakah itu
karena pengaruh arteri itu pasti di bawahnya vena tuh lebih dalam daripada vena, makanya cuman kelihatan bercak-bercak. Mm-mm. Jadi karena Hmm, ya benar. Jadi vena itu kan letaknya dia lebih timbul kan. Jadi kan dia lebih kelihatan karena dia letaknya di permukaan. Otomatis lesi patologi anatomisnya itu kelihatan lebih jelas. Jadi kongesinya itu lebih jelas. Sedangkan karena arteri kan udah dia kecil, tipis, dan letaknya itu dia lebih dalam, dan organnya pun kecil, jadi yang kelihatan tuh kayak bercak kemerahan. Beda halnya dengan petekie ya. Petekie itu beda lagi. Jadi dia bercak-bercak kemerahan. Jadi kemerahannya itu agak nyebar, tapi dia samar, nggak yang pendarahan. Jadi itu yang disebut dengan hiperemi karena dia di arteri. Arteri itu udah tipis gitu, kecil gitu ya, arteri kecil walaupun dindingnya tebal kalau secara histologi, ya kan. Tapi arteri kan memang letaknya lebih di dalam gitu daripada vena yang letaknya di permukaan, makanya lesinya dia lebih kelihatan lebih jelas dan nonjol. Oke? Gimana? baik, baik dok, terima kasih dok. Oke, terima kasih. Jadi seperti itu ya, guys. Ada nggak? Sebelum kita ke istilah lainnya. Hemoragi. Jadi pendarahan, ingat, pendarahan ya. Pendarahan darah yang keluar dari pembuluh darah. Jadi keluar dari pembuluh darah. Pembuluh darah kan jalurnya nih, jalur satu gitu. Tiba-tiba dia keluar tuh ke trotoar lah, ke rumah warga gitu. Itu yang disebut dengan pendarahan. Ya keluar dari pembuluh darah. Dengan cara apa dia keluar? Ya dengan cara diapedesis gitu, merembes. Ataupun memang lisis kepecah gitu ya. Jadi adanya sel darah merah di luar pembuluh darah atau dalam jaringan. Harusnya jaringan itu kan tidak ada gini, sel darah merahnya. Harusnya sel darah merah itu tetap di jalur pembuluh darah yang melintasi suatu jaringan. Tetapi tiba-tiba jaringannya ada darah. Ini kan darah nih. Kan paru-paru ya. Jadi ini dia ada sel darah merah. Darah merah, ingat histologi sel darah merah unggas? Ada Ada intinya. Iya, jadi inti. Jadi ini merupakan sel darah merah pada unggas. Ini paru-paru unggas nih. Jadi ini dia. Yang hitam-hitam merah-merah nih. Merah-merah ini adalah sel darah merah. Tetapi dia memasuki jaringan. Harusnya kan nggak ada. Harusnya ini dia terisi udara, guys. Ini alveoli, harusnya terisi udara. Tapi malahan ada sel darah merah. Otomatis organnya ini adalah pendarahan atau hemoragi karena dia keluar dari jalur pembuluh darah. Harusnya ya pembuluh darah segini doang lewatin ya segaris. Tapi ini malahan keluar ngerembes gitu ya. Akhirnya nyebar dah tuh sel darah merahnya ini di jaringan ini. Nyebar. Makanya paru-parunya ini adalah hemoragi atau pendarahan. Oke, cara keluar pembuluh darah. Cara keluar dari pembuluh darah itu adalah diapedesis sama reksis. Diapedesis itu ngerembes. Rembesnya. Gitu. Oke. Kalau reksis itu sama kayak lisis, guys. Pecah atau robek. Istilahnya ada diapedesis merembes, kemudian ada reksis yang pecah atau robek. Oke? Ini adalah istilah-istilah patologi. Jadi reksis itu ada karioreksis gitu ya. Karioreksis itu kayak pecahnya inti sel. Ini kan jaringan kan terdiri atas sel. Kalau udah pecah inti selnya, itu disebut dengan karioreksis. Kalau cuman pecah doang gitu, jaringan, yaitu disebut dengan reksis. Sudah? Apakah hemoragi bisa dipahami? Bisa dokter. Iya, hemoragi itu gampang ya. Kalau udah kalian lihat, banyak nih nyebar, sel darah merahnya nyebar dia.
Nyebar, harusnya kan dia di pembuluh darah yang segaris itu atau di bulatan kecil. Kenapa dia malah masuk jaringan gitu. Nah, itu hemoragi itu. Nyebar gitu. Nggak beraturan lagi ya kan. Tuh. Nih, hemoragi. Ini bagian otak ya. Hemoragi. Harusnya kan warnanya putih kan. Tapi dia merah, dia ngefull. Ini pendarahan di otaknya, otak bagian dalam. Jadi seperti itu. Kalau misalnya di patologi anatomisnya seperti ini, udah jelas banget kelihatan full darah gitu. Merah pekat, bahkan dia menghitam karena udah lama ya. Kalau di histopatologi di preparatnya dia tuh akan kelihatan merah pekat banget, sepekat itu sampai dia bisa menghitam gitu ya, menghitam gelap hemoragi dah itu. Oke. Hemostasis, hiporemi, kongesti, hemoragi. Kita berapa ini? Nah, sekarang kalian yang jawab. Oke. Ovel, hiperemi itu apa? Izin dokter, hiperemi itu peningkatan darah di suatu pembuluh darah arteri yang biasanya disebabkan oleh sel radang. Oke. Good, mantap. Jadi hiperemi berarti dia peningkatan ya, pemasokan RBC, sel darah merah, dan juga infiltrasi sel radang di bagian arteri. Good job. Sedangkan kalau kongesti itu apa, Gita? Gita. Adakah Gita? Gita. Apakah kongesti itu? Atau Winda deh, Winda, kongesti. Nama kita sama, Win. Saya mau manggil Dok, Windanya lagi di kamar mandi. Oke, nggak apa-apa. Ya udah. Saya aja mungkin dok. Oh, silakan. Silakan Paula. Kongesti itu hiperemi pasif yang ada di vena dok. Jadi dia Mantap. bersifat lokal atau umum. Ya, good. Kongesti, ingat. Kongesti vena, hiperemi, arteri. Oke, next. Hemostasis itu apa? Bebski. Siapa ini? Siapa ya? Aku saya tidak melihat ya. Siapa ya? Kan ini Wayu, siapa? Dewayu. Ya Kak, ini Gek Rara. Oh iya, Gek Rara. Apakah itu hemostasis? Hemostasis itu proses alami tubuh untuk menghentikan perdarahan, dok. Oke. Penghentian pendarahan ya. Sip. Ya. Pembekuan darah, hemostasis. Dia melibatkan 13 faktor. Best. Oke. Nimade Dewi Puspita Dewi. Siapa panggilannya, Gak? Dewi ya? Dewi. Puspita dok namanya. Puspita. Oh ya, Puspita. Oke, hemoragi apa? Kalau nggak salah itu pendarahan ya. Iya, pendarahan ya. Tapi keluar dari jalur pembuluh darah hingga memasuki jaringan dengan cara diapedesis maupun reksis. Reksis itu dia pecah atau hancur, diapedesis itu dia merembes. Jadi pendarahan itu dia hemoragi. Oke. Jadi seperti itu. Gimana guys, apakah kalian sudah mengerti 4 istilah yang agak membagongkan ya di zaman dulu mungkin? Karena kita agak apa nih sih, bingung gitu. Saya gitu dulu awal-awal. Kalian gitu nggak ya? Tapi semoga nggak sih. Karena ini kayak hampir-hampir percis gitu. Hemoragi pendarahan, hiperemi itu dia peningkatan RBC dan sel radang. Bersifat secara lokal, tapi hanya pada arteri.
Sedangkan kalau kongestif dia di vena. Oke. Mohon maaf guys. Rumah saya sangat seperti kebun binatang ya, banyak banget, emang ada anabul sini. Saya punya guguk, kalian kalau mau ambil-ambil aja. Kalau mau boleh tuh, gratis vaksin, gratis steril. Nanti sobat cacing, vaksin komplit, vaksin rabies. Saya punya pilihan berapa ya jadinya? 120 ekor. Kalau kalian mau bisa PC ya. Ada yang gini, ada yang super fluffy, yang fluffy, ada anjing Bali, banyak lah gitu. 120 ekor, kalian tinggal pilih. Atau ada teman kalian yang mau ngadopsi, boleh ya. Silahkan. Nanti dianterin sampai depan kos atau depan rumah. Oke, jadi itu untuk istilah ini. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita next ya. Jadi kalau istilah lainnya itu adalah edema. Edema ini gampang. Edema itu adalah akumulasi cairan abnormal. Harusnya itu di suatu jaringan nggak ada cairannya, tiba-tiba ada cairan. Nah, edema dah itu. Ciri-ciri anatominya, ciri-ciri organnya dia itu bengkak. Kemudian pas waktu disayat itu basah gitu ya. Edema ini ada bersifat lokal sama umum. Yang lokal tuh hanya di bagian tertentu aja, dan yang umum ini bisa nyebar. Ya, penyebabnya banyak. Bisa tekanan hidrostatik pembuluh darah, jadi tekanannya tidak seimbang ya, pembuluh darah. Tekanan osmotiknya juga tidak seimbang. Kemudian permeabilitas kapiler itu tidak bagus, jadi mudah ditembus ya, akhirnya dia merembes. Kemudian ada obstruksi limfatik, jalur limfatik itu terganggu. Hingga hipoproteinemia, istilah-istilah. Kita lihat aja langsung. Oke, edema, ini edema. Harusnya kan dia jaringannya rapat ya. Jaringan rapat. Tahu-tahu di suatu bagian, ini bersifat lokal, dia ada warna yang samar banget, kayak berkabut. Nah, ini disebut dengan edema. Edema ya. Gitu. Ini edema. Dan secara histopatologinya memang dia kelihatan tuh kayak warna merah muda, guys. Bukan merah pekat. Kalau merah pekat yang tadi itu kan dia hemoragi. Kalau ini kan dia merah muda. Transparan di dalam jaringan. Ketika diwarnai dengan hematoksilin eosin ya, dengan pewarnaan HI. Ingat warnanya merah muda. Merah muda berkabut di suatu jaringan. Oke, jadi itu edema, guys. Edema. Gampang ini edema. Oke. Kita lihat dulu. Ini dia hidrotoraks. Hidrotoraks itu jadi ada cairan. Ini kan cairan nih. Cairan di rongga toraksnya. Jadi hidrotoraks gitu. Ada hidroperikardium, hidrocele. Ini penimbunan, pokoknya penimbunan cairan abnormal hidro-hidro gitu. Kalau secara patologi, histopatologinya itu edema dia nanti. Penimbunan cairan abnormal di perikardium itu di mana? Pembungkus apakah itu? Pembungkus jantung, Dok. Oke, jadi pembungkus jantung ya. Jadi di antara organ jantung dan pembungkus jantung itu ada penimbunan cairan. Nah, itu disebut dengan hidroperikardium. Kemudian hidrocele itu edema pada skrotum, guys. Ya, skrotum. Masih ingat kan skrotum pembungkus testis ya?
Oke, penimbunan cairan abnormal, ascites. Nah, ascites ini di mana? Rongga abdomen. Ascites. Jadi yang kalian lihat misalnya ada anjing ascites. Perutnya tuh kembung. Perutnya kembung banget, bulat. Pas waktu kalian auskultasi dengan stetoskop ya suara itu suara cairan. Pas waktu kalian ketuk-ketuk itu cairan gitu ya. Bukan yang buncit-buncit gitu, tapi ternyata isinya cairan. Berarti dia ascites di rongga torak. Biasanya ini disebabkan karena kongesti yang kronis dan juga penyakit ginjal. Ginjal sama berkaitan juga dengan jantung. Emboli. Apa itu emboli? Emboli. Emboli. Pengumpalan darah bukan? Betul. Jadi itu merupakan suatu kondisi bisa lebih gitu, lebih pada arteri ya, seperti misalnya di paru-paru gitu, dia terhalang oleh gumpalan darah. Gumpalan darah ini merupakan gambaran mikroskopik tromboemboli. Jadi ada gumpalan trombosit ya. Tromboemboli paru pada arteri pulmonalis. Ini arteri pulmonalis. Ini arteri pulmonalis. Ini dia lebar banget jadinya, dia meluas. Dan ini ada gumpalan darahnya. Dia ada trombusnya. Trombus itu dia istilah kayak istilah benda asing itu loh guys. Tapi benda asingnya dalam istilah masih sel darah. Contohnya tuh ada RBC, platelet, dan juga fibrin. Ini yang dikatakan sebagai trombus. Trombus 3 lapis. Ya, RBC merah-merah. Platelet itu nanti yang ada kelihatan kalau pembesaran 1000 dia kelihatan lebih kecil-kecil banget. Kecil banget, kecil-kecil terpisah gitu. Beda lah dia. Kemudian ada fibrin. Fibrin itu kayak dia ini serat-serat halus gitu. Serat-serat halus itu merupakan fibrin gitu. Kalau pada kasus koas itu paling sering ditemukan fibrin. Gimana, Vel? Izin dokter, apakah tidak ada kursornya gitu? Jadi nggak kelihatan jelas yang mana yang ini, yang mana yang itu. Oh iya. Ini nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan dokter. Waduh. Kenapa tidak kelihatan? Apa ini salah ini? Ini kelihatan nggak? Kelihatan dokter. Kalau di bawah ke sini dia malah gini. Hilang. Hilang ya. Hilang. Sebenarnya saya harus mempelajari item ini. Saya zoom-zoomnya deh dulu. Nggak kelihatan kursornya ya? Iya dokter. Oh, kelihatannya. Ya deh. Gimana caranya? Cara find details. No. Oke. Ya, apa-apa. Oke, jadi gini aja. Jadi ini dia emboli. Jadi dia numpuk ini. Segini ini daerah, ini gumpalan darahnya, gumpalan darah yang terdiri atas trombus namanya. Makanya disebut dengan tromboemboli. Emboli yang disebabkan karena adanya trombus 3 lapis. Jadi ada RBC yang merah-merah ini RBC gitu. Kemudian kalau kalian lihat di sini ada guratan-guratan tipis, kelihatan nggak ya? Ada guratan tipis. Ini guratan tipis-tipis gitu. Tengah-tengah ini sama ada di pinggir-pinggir lah, tipis banget. Kayak awan gitu ya. Kayak serat benang. Itu disebut dengan fibrin. Fibrin kemudian yang abu-abu itu merupakan sama fibrin juga yang abu-abu nih, abu-abu tipis nih fibrin ya. Yang merah-merah ini RBC dan juga platelet. Makanya disebut dengan gumpalan darah ini, gumpalan darah pada arteri.
arteri pulmonalis di paru-paru. Jadi dia tromboemboli. Tromboemboli ini merupakan salah satu teknik. Teknik ngapain? Teknik bagong ini. Biasanya saya kalau kalian tahu PTS, nggak tahu ya? PTS menidurkan anjing untuk selamanya gitu, menidurkan hewan untuk selamanya. Suntik mati ya. Jadi suntik mati itu dengan cara ini, emboli jantung. Jadi kita menusukkan udara itu ke jantung, sehingga jantung ini, karena dia udah kita tusuk kan bagian jantungnya, akhirnya kita tusuklah itu jantung dengan udara, dan ini menyebabkan adanya gumpalan darah di suatu jaringan dan akhirnya menyebabkan gangguan secara sistemik dan langsung hewannya itu bisa kolaps. Hal ini juga terjadi pada hewan-hewan dengan kasus serupa, misalnya kayak gagal jantung gitu. Pasti dia terjadi tromboemboli. Jadi yang awalnya dari udara hingga dia akan bentuk satu gumpalan darah pada bagian jaringan, entah itu jaringan paru ataupun jantung. Ya. Jadi seperti itu, emboli. Jadi emboli itu merupakan gumpalan. Tromboemboli, gumpalan yang terdiri atas trombus. Ya, trombosis, iskemia, dan infark. Ya, jadi di sini ada keterangan tromboemboli dapat menyebabkan kematian. Gitu. Kematian ya, karena dia bisa langsung kolaps gitu. Kemudian, nih, ini tromboemboli di sini. Jadi ini gumpalan darah nih segini, ngegumpal ya darahnya guys di suatu jaringan. Ya beda dengan hemoragi sama hiperemi, beda. Kalau ini dia lebih pekat dan di satu jaringan dan dia itu berbatas jelas kalau tromboemboli itu. Jadi dia ngeblok nih arteri pulmonalisnya itu ngeblok langsung, tapi nggak bisa pecah karena dia di sini ngegumpal. Kalau dia pecah hemoragi dia jadinya gitu. Oke, kemudian terjadi lesi berupa infark pulmonum. Kalau infark itu dia gimana ya saya nyebutnya? Kayak ada merah garis kayak tebel di suatu tempat di antara tromboemboli atau emboli. Jadi kayak nih, kayak merah garis gitu, itu infark. Jadi dia menyumbat guys, menyumbat di antara para arteri. Jadi di persimpangan lah disebutnya. Di arteri itu di sana dia menyumbat dan akhirnya dia bisa ngegumpal. Itu infark. Lesi infark namanya, infark merah. Ya, jadi nih, jadi menjadi infark merah karena arteri yang membawa darah dan O2 terpotong. Makanya saya bilang itu kayak di pertigaan. Jadi dia terpotong. Dan akhirnya pasokan oksigennya tidak ada dan tidak bisa disebar karena dia ada penyumbatan hingga dia memotong jalur oksigenase di arteri dan akhirnya bentuklah yang namanya gumpalan yang disebut dengan tromboemboli. Jadi seperti itu ya. Oke? Apakah bisa dimengerti? Mungkin perlu waktu untuk mengertinya ini. Tromboemboli, infark itu dia memotong jalur, jadi dia menyumbat ya. Jalur oksigenase antara arteri yang bawa darah dan juga oksigen. Gitu. Oke, itu aja. Kalau iskemia itu pengurangan aliran darah. Iskemia ini masih di jalur arteri iskemia. Gimana? Guys? Dapat dimengerti. Oke, terima kasih banyak.
Oke, gimana teman-teman yang lain? Apakah bisa dimengerti? Apakah ada pertanyaan nggak? Trombon body infarct. Oke, sudah ya, Winda, Rara. Jadi seperti itu istilah-istilahnya. Kita harus terus mengingat karena kadang kita lupa apa ya bedanya infarct, iskemia gitu. Apa ya bedanya edema, hemoragi, premik. Mungkin nanti kalau saya sempat kalian isi kuisis saya ya. Saya suka buat kuisis. Kuisis nanti kita kuisisan. Oke, sekian. Nanti kita akan bahas lagi. Terima kasih banyak guys. Have a nice day. Kalau ada pertanyaan bisa chat atau kalian mau request atau materi atau apa gitu silahkan gitu. Saya open 24 jam asal tidak ketiduran. Oke, silakan Novel gimana? Izin dokter, kalau tidak sibuk saya ingin bertanya tentang patologi tugas dokter. Boleh, silakan. Izin share screen dok. Ya, silakan. Hanya untuk memastikan saja. Oke, silakan. We have a time. Saya stop sharing dulu. Nanti kita akan sering diskusi tentang tugas, tentang jurnal ya. Myonekrosis yang itu. Izin bertanya dokter, karena di sini tidak ditanda-tandain untuk menghindari kesalahan. Jadi sebenarnya gangren di otot itu artinya apa dok? Gangren itu merupakan istilah dia tuh mati. Mati ototnya, biasanya dia menghitam gitu, yang gelap. Gangren itu. Kalau patologi anatomisnya tuh jaringannya tuh akan hitam rusak gitulah. Ya. Degenerasi dan nekrosis itu kalau boleh tahu yang mana ya dokter ya? Degenerasi dan nekrosis. Ini nekrosis. Kalau degenerasi yang seperti apa dokter? Masih kurang ngerti bedanya. Oke. Jadi saya baca dulu keterangannya itu. Di sini lebih mau nyari degenerasi dan nekrosis ya. Degenerasi. Oke, dan nekrosis. Jadi kalau degenerasi itu kan merupakan suatu adanya perubahan ya. Perubahan struktur lah. Perubahan struktur jaringan. Oke, degenerasi. Kalau nekrosis itu dia udah rusak, pecah banget. Sini, gambar 3, gangren gas kuda. Ya, degenerasi dan nekrosis hialin pada serat otot dengan infiltrat inflamasi intens. Area nekrosis yang berhubungan dengan edema dengan pendarahan. Oke. Degenerasi. Jadi nekrosis coba tandain yang menurutnya apa? Ini dokter. Iya, itu nekrosis. Itu nekrosis sampai bawah tuh nekrosis tuh. Segini dok? Iya, nekrosis tuh. Benar. Nekrosis. Kemudian di sini ada degenerasi itu di sebelahnya, ini di kanan di sebelahnya. Yang ada serat-serat. Nah, ya, lagi di bawahnya lagi. Sampai sini dok? Iya, lagi di bawahnya lagi. Ini? Bukan? Ini? Bukan. Yang ini, di bawahnya yang merah yang Ovel tandain nomor 2 tadi. Itu dah. Itu, ya, good. Sampai sana ya, itu dia degenerasi itu. Jadi dia perubahan struktur hialin ya. Sedangkan kalau nekrosis itu dia udah memudar, itu nekrosis degenerasi. Nah, udah benar. Oke, kita next yang nomor B. Area nekrosis yang berhubungan dengan edema, dengan pendarahan. Jadi ini, ya, good.
Betul. Itu ya. Hemoragi. Kemudian yang oval buat panah itu dia edema itu. Oh, maksudnya yang gini dokter. Nah, yang ini Oh edema. ya, yang itu edemanya. Benar, good. Ya, sudah selesai. Maaf dokter, kalau filtrat inflamasi itu yang mana ya dokter? Infiltrat inflamasi ini dilihat ada sel radangnya. Ini harus di zoom lagi. Mana sel radang ini? Pokoknya dia bulat. Harus lihat tuh ada limfosit, monosit ya. Migrasi neurosis realin pada ini yang bulat ini. Mana saya nyebutnya? Bukan. Sebentar saya tandain deh. Wait. Ini ada sel radang sini emang. Ya, boleh di zoom. Oke. Stop. Ya. Itu yang bulat-bulat. Bentar ya. Saya tandain. Saya kirim. Bentar saya buat. Ini karena pembesarannya agak gini ya. Ini sel-sel darah putih ini. Berarti yang ini tuh nekrosisnya ya dok? Iya. Limfosit and monosit. Tuh sudah saya tandain ya. Coba lihat di grup. Iya, itu benar nekrosis. Ini juga nekrosis bawahnya. Bawahnya yang oval tulis nekrosis. Ininya atau yang ini dok? Yang bawah lingkarannya nomor 2. Oh, Ya, nekrosis. Oke. baik dokter. Terima kasih banyak dokter. Oke, terima kasih banyak guys. Jadi yang bingung kita bisa diskusi ya, oke? Thanks bro. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada yang masih bingung gitu, silahkan ditanya gitu, jangan malu buat nanya. Ngapain kita malu-malu? Kita juga segini ya, kita eksklusif. Oke, segitu aja dulu guys. Selamat istirahat, good luck. Semangat buat besok. Besok kita rencananya kelas lagi, tapi kita akan infokan lagi ya. Oke? Thank you. Baik dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Dadah.